Wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang zakat. Kembali Ibu Dia Oktaviani, guru pendidikan agama Islam di SD Pata Dharma 1, memberikan pembelajaran tentang zakat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada eh, anak-anak yang memberikan penjelasan tentang zakat, yang mana banyak orang yang tidak paham, saya harus membayarkan zakat di mana. Nah, ini adalah contoh bagaimana ada orang-orang yang akan memberikan bantuan di mana tempat kita membayar zakat. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang memahami arti zakat dan macam-macam zakat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu beberapa gambar di sini. Yakni di sini ada membayar zakat fitrah, kemudian ada jual beli dan bekerja di kantor. Kemudian bertani. Inilah yang harus mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Pengertian zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh agama. Zakat hukumnya wajib karena zakat termasuk rukun Islam yang kelima. Nah, dan orang Islam wajib memenuhi syaratnya. Wajib bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat, dan zakat ini ada sejak tahun kedua Hijriah. Seperti dalam firman Allah yakni wa aqimus sholata wa atuz zakat. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Dan anak-anakku, tidak semua orang Islam yang berhak menerima zakat. Karena ada yang orang-orang tertentu yang berhak mendapatkannya. Mereka yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Dan ada 8 golongan orang Islam yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60, yakni sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba saya dan membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Nah, di sini adalah pergilah kita membayar zakat, dan di sini orang akan menyerahkan zakatnya kepada kaum duafa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah, yakni adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus kita keluarkan di setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunat Idul Fitri tepat di 1 Syawal. Besarnya zakat fitrah harus kita keluarkan adalah 1 sa, yaitu 3,1 liter atau seberat 2,5 kilogram makanan pokok. Beras, gandum, jagung, atau makanan-makanan yang makanan pokok. Yang mana di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan dengan mengeluarkan sebanyak 1 sa atau gantang, kurma atau gandum. Kemudian zakat mal, yakni adalah sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim, yang mana mencapai nisab atau haulnya. Kemudian binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib mengeluarkan zakat adalah binatang ternak yang ada di Indonesia dirinci sesuai dengan jenisnya. Yakni 1, zakat sapi atau kerbau setiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih. Setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau di usia 2 tahun lebih. Kemudian zakat kambing atau domba, tidak wajib zakat atas kambing atau domba kecuali jumlahnya mencapai 40 ekor.
Kemudian di sini ada emas, perak, dan uang. Dan kalau emas, zakatnya ialah kepemilikannya berjalan sudah 1 tahun dan mencapai nisabnya. Nisab emas ialah 20 dinar, sama dengan 85 gram emas. Dan besarnya zakat ialah 2,5% dari sisa emas yang dimiliki. Kemudian kalau perak, yakni kepemilikannya berjalan 1 tahun pula dan mencapai nisabnya. Nisab perak ya ini 200 dirham atau kira-kira 595 gram dan besar zakatnya 2,5%. Dan uang yakni disamakan dengan nisab emas jika seseorang memiliki uang simpanan yang berupa rupiah, dolar, rial dan sebagainya sama nilainya dengan harga emas seberat 80 gram atau lebih dan cukup masanya, yakni mengeluarkannya juga 2,5% dari jumlah uang yang dimiliki. Seperti pada gambar ini ya anak-anak. Kemudian hasil pertanian dan buah-buahan. Pertanian dan buah-buahan adalah telah mencapai 5 wasak atau sama dengan 690 kilo atau 7 kuintal. Dan ketentuannya zakat pertanian tanaman diairi dengan air hujan dan tidak memerlukan biaya. Zakatnya 10% dari hasil panen. Namun diairi dengan air sumur, sungai ya. Zakatnya sebesar 5% dari hasil panen keseluruhan. Ya, seperti pada gambar ini. Kemudian perdagangan. Nisab dari zakat perdagangan yakni 85 gram emas. Apabila nilai dagangan telah mencapai nisab atau telah lewat masa 1 tahun. Dan di barang dagangan diperjualbelikan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% pula. Kemudian di sini ada rikas. Apa itu? Harta terpendam. Rikas adalah harta terpendam yang kita mendapatkan atau menemukan harta tersebut, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20% atau 1/5 dari harta yang ditentukan. Nah, seperti apa sih rikas itu? Ialah harta karun yang kita dapatkan dari yang kita tidak terduga dapatnya ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Untuk itu, harapan Ibu semoga anak-anak Ibu memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tentang zakat ini. Dan akan Ibu berikan pula kuis dari yang sudah Ibu jelaskan ini. Baik anak-anak, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum, syukron kasiron.